Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasulullah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah di majelis yang mulia, yaitu majelis tadabbur Al-Quran, merenungkan, mencari hikmah dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cahaya yang ada di dalam Al-Quran. Kita bersyukur ke Allah karena kita semua diberi Allah untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan keterlibatan kita ikut di kajian-kajian Quran seperti ini, kelak Quran yang kita kaji pada pagi hari ini dan yang sudah-sudah mudah-mudahan bisa membela kita ketika kita menghadap ke Allah tapi masih banyak salah dan dosa, sehingga kita pantas memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu terus kita berusaha untuk menjadi bagian dari orang yang mempelajari Quran. Bahkan kalau bisa kita berharap sampai akhir hayat kita tetap bisa menjadi orang-orang yang terlibat terus dalam mempelajari Quran ini. Sebab kalau kita berkaca kepada sejarah turunnya Quran, karena Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad, selesai ayat terakhir turun Rasulullah wafat. Itu artinya isyarat bahwa memang mempelajari Quran itu ya sepanjang hayat. Karena Rasulullah sendiri menerima Quran itu juga sepanjang hayat beliau. Dimulai dari usia beliau 40, lalu berakhir sampai 23 tahun beliau menerima Al-Quran. Baru setelah dianggap sempurna oleh Allah, sudah dianggap selesai Quran, Allah pun kemudian tidak lama kemudian mengambil beliau. Jadi itu juga isyarat bagi kita semua bahwa mempelajari, mendalami, dan mentadabburi samudra Al-Quran itu tidak ada batasnya. Kalau sekolah mungkin ada kadaluasannya, tetapi kalau mendalami keagungan Quran tidak ada batasnya. Bahkan kalau bisa semakin hari semakin tambah umur, semakin mendekati jatah hidup, berarti kita juga mengharapkan semakin mendekati jatah hidup juga semakin bisa sempurna dalam mengamalkan nilai-nilai Quran itu yang kita harapkan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan lanjutkan, yaitu tadabbur Quran kita. Kalau kemarin kita sudah selesai mengkaji surat Al-Mu'minun sampai ayat yang terakhir, maka pada kali ini kita akan mentadabburi Al-Quran mulai dari surat An-Nur. Surat ini
sesuai dengan namanya An-Nur itu berarti bermakna cahaya. Jadi An-Nur itu maknanya cahaya. Berarti kita diajak oleh Allah lewat surat ini atau lewat kajian di surat ini untuk siap menerima yaitu cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan surat An-Nur ini juga masuk kategori surat yang diturunkan di Madinah, sehingga banyak isi di surat ini juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Seperti umumnya surat-surat yang diturunkan di Madinah itu yang dibahas banyak hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum syariat, perintah, larangan, halal, haram, itu banyak dibahas di surat yang diturunkan di Madinah. Berbeda dengan surat-surat yang turun di Makkah. Kebanyakan surat yang turun di Makkah itu adalah surat-surat yang isi kandungannya menguatkan akidah keimanan. Jadi kalau di surat yang diturunkan di Madinah itu ciri khasnya kebanyakan adalah surat-surat yang membahas tentang hukum-hukum Islam, syariat, muamalah dan sebagainya. Karena persoalan akidahnya sudah dianggap selesai. Akidahnya sudah dianggap selesai, sehingga yang diturunkan oleh Allah adalah ayat-ayat yang menguatkan atau menyempurnakan akidah itu, yaitu yang terkait dengan syariah. Kita akan masuk pada ayat 1 di surat An-Nur ini. Langsung saya baca dan kemudian nanti saya terjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa farradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum biha ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
Shadaqallahul azim sampai ayat ke-5 saja insyaallah bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratun, yaitu surat. Anzalnaha, kami telah menurunkannya. Wa faradnaha, tadi keliru ada syiddahnya bacanya. Wa faradnaha, dan kami telah mewajibkannya. Faradha itu dari kata fardu, lalu seringkali dimaknai wajib. Fardu itu wajib. Bahasa kita perlu. Jadi fardu, faradnaha, kami mewajibkan. Maksudnya mewajibkan, mewajibkan untuk mengikuti hukum-hukumnya. Itu mewajibkan. Wa anzalna, dan kami turunkan fiha, di dalamnya, ayatin, ayat-ayat, bayyinatin, yang jelas, ayat-ayat yang jelas. La'allakum tazakkarun, agar kalian mengingatnya atau mengambil pelajaran. La'allakum tazakkarun, agar kalian mengambil pelajaran atau mengingatnya. Bahwa surat ini, jadi Allah langsung menunjukkan bahwa surat ini, yakni surat yang ada di surat An-Nur ini, adalah surat yang punya nilai-nilai yang agung. Jadi suratun anzalnaha, itu surat yang kami turunkannya. Itu surat An-Nur ini kami turunkan, sekaligus konsekuensinya wa faradnaha, kami wajibkan untuk mentaati hukum-hukumnya. Lalu wa anzalna fiha ayatin bayyinat, kami turunkan di dalam surat An-Nur ini ayat-ayat yang jelas. Semua itu kata Allah, la'allakum tadzakkarun, agar kalian dapat mengambil pelajaran. Surat ini tidak seperti surat-surat yang lain. Jadi Allah langsung menyebut suratun. Jadi seakan-akan Allah mengatakan bahwa surat ini ay hadhihi suratun. Jadi ada kata hadhihi yang tidak dicantumkan di situ. Ini bagian dari sastra yang babnya bab bab hadzaf balaghah, bab hadzaf, yaitu memang ketika ada kata yang dianggap simple oleh Allah, maka diungkapkan dengan ungkapan yang juga tidak berbelit-belit. Seperti suratun ini secara tidak langsung pasti maknanya adalah ini adalah surat, yaitu surat An-Nur ini, yaitu di mana Allah tegaskan di ayat ini hukum-hukum Allah, di mana hukum-hukum Allah ini wajib untuk ditaati sebagai bukti keimanan seseorang yang beriman. Iman itu keyakinan, tetapi keyakinan ini tidak bisa dilihat. Untuk bisa mengetahui seberapa besar iman seseorang, maka ukurannya adalah mentaati syariat-syariat Allah itu. Jadi mentaati syariat Allah itu bagian dari bukti
keimanan. Lah di ayat ini hukum Allah yang terkait di surat An-Nur ini adalah hukum yang berhubungan dengan, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan. Bagaimana Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, di mana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu secara fitrah adalah punya ketertarikan. Jadi secara fitrah manusia itu, laki-laki senang dan tertarik kepada perempuan, sebaliknya perempuan juga tertarik dan senang kepada laki-laki. Itu fitrah yang tidak bisa dipungkiri, dan memang oleh Allah diciptakan begitu. Salah satu tanda kekuasaan Allah seperti yang disebutkan di surat Ar-Rum ayat 21 yang sering dicantumkan di undangan-undangan pernikahan itu, wa min ayatihi. Di sana Allah sebutkan salah satu dari tanda kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan kalian berpasangan. Berpasangan itu berarti oleh Allah secara fitrah diberi daya ketertarikan. Makanya terus litaskunu ilaiha, supaya kalian tentram kepada pasangan yang diciptakan oleh Allah itu. Dan pasangan ini Allah, kita nggak perlu minta. Allah menciptakan laki-laki perempuan itu sudah kehendaknya Allah. Makanya Allah kemudian menyebutkan di surat Ar-Rum ayat 21 itu dengan kata khalaqa. Allah tidak lagi menggunakan kalau Allah menggunakan kata khalaqa, itu berarti Allah menyebut bahwa berarti menciptakan itu berarti murni 100% kehendak Allah. Kita nggak pernah minta kepada Allah agar Allah menciptakan. Kalau saya diciptakan sebagai orang laki-laki, kemudian kita nggak pernah minta kepada Allah supaya Allah menciptakan orang perempuan. Tidak, Allah sudah secara fitrah itu sudah menciptakan bahwa segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Oleh karena itu Allah menggunakan kata khalaqa, yaitu menciptakan. Berarti di situ tidak ada keterlibatan manusia secara utuh, dari murni ketentuan Allah. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kemudian yang manusia dilibatkan adalah wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Nah, ini yang diupayakan oleh orang, bahwa di sini yang membedakan, kalau khalaqa itu manusia sama sekali tidak dilibatkan, tapi kalau ja'ala ini manusia dilibatkan untuk menumbuhkan mawaddah di antara laki-laki dan perempuan, itu manusia dilibatkan. Maka Allah menggunakan ja'ala, bukan khalaqa. Terus begitu pula rahmah, yaitu yang lebih tinggi dari cinta, yaitu sayang. Nah, semua itu kata Allah menciptakan manusia berpasangan, yang kemudian untuk supaya tentram dengannya, lalu Allah jadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Itu semua itu adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Nah, terkait dengan surat An-Nur tadi, terkait dengan surat An-Nur tadi, itu di surat An-Nur itu nanti, di surat An-Nur ini
pertama membahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketertarikan antara laki-laki dan perempuan itu fitrah, ciptaan Allah. Jadi manusia, orang laki-laki tertarik dengan perempuan itu sudah fitrah dari sononya, kawan bayi itu sih nggak bisa dipungkiri. Begitu pula sebaliknya. Tetapi ketertarikan itu tidak boleh kemudian melanggar hukum-hukum Allah. Bahwa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan itu memang fitrah, memang dari sononya, tetapi oleh Allah kemudian diatur bagaimana ketertarikan itu menjadi halal dan bahkan menjadi ladang pahala bagi orang laki-laki dan perempuan itu, yaitu lewat jalur namanya pernikahan. Dan itu juga membuktikan bahwa Islam itu ajaran yang sesuai dengan fitrah. Tidak ada satupun hukum-hukum Allah itu yang menyalahi fitrah. Jadi agama itu, syariatnya Allah itu dibuat oleh Allah sejalan dengan fitrah. Buktinya apa? Buktinya ketertarikan antara laki dan perempuan ini tidak dimatikan, tapi diatur, yaitu lewat pernikahan. Beda dengan agama-agama buatan orang. Agama yang buatan orang semacam Hindu, semacam Buddha, bahkan di Nasrani sekalipun yang sudah campur tangan orang sangat banyak, tidak murni dari Allah, itu pasti ada ajaran-ajaran yang nyalai fitrah. Contohnya apa? Di kalangan orang-orang tertentu, kalau di agama, tidak tahu ini yang Hindu apa Buddha, itu ada biksu namanya. Kalau sudah menjadi biksu, maka ia menghindari yang namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, membujang selamanya. Jadi seakan-akan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sebuah perbuatan yang kotor, sehingga tidak diperkenankan yang sudah menjadi biksu itu untuk menikah. Begitu pula di agama lain seperti di Katolik misalkan. Katolik ini dulunya agamanya benar karena mengikuti ajaran Nabi Isa, tapi lama-lama campur tangan manusia sangat besar sehingga akhirnya kebablasan juga. Nanti kalau sudah menjadi biarawan, kalau sudah menjadi biarawati, atau kalau sudah saya tidak tahu secara detail, itu juga begitu, tidak boleh menikah. Nah ini kalau mengacu kepada surat Ar-Rum ayat 21 tadi itu menyalahi fitrah, bahwa yang namanya hidup suci itu bukan berarti manusia itu menghindari pernikahan, menghindari hubungan antara laki dan perempuan, tidak. Tetapi hubungan antara laki dan perempuan yang dikemas atau yang dibungkus dengan kemasan mawaddah warahmah tadi, itu cinta dan kasih sayang, itu harus didasari oleh aturan yang benar, yaitu oleh Islam diatur dengan hukum pernikahan. Kalau sampai tidak mentaati aturan itu, maka derajat manusia menjadi turun nilai kemuliaannya. Maka syariat itu diatur adalah untuk menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan martabatnya manusia. Sehingga ayat berikutnya, yaitu ayat yang kedua dari surat ini, Allah langsung kemudian membahas tentang hubungan yang melanggar aturan itu. Apa hubungan yang melanggar aturan itu? Ini ketertarikan antara laki dan perempuan ini, tapi
tidak melalui hubungan yang dihalalkan oleh Allah, maka Allah secara tegas mengatur hukumannya. Sebab kalau ini tidak dihukum dengan hukuman yang berat dan tegas, ini akan membahayakan keturunan. Nanti orang nggak jelas kalau seandainya ini dilegalkan oleh, seandainya agama tidak melarang, maka orang itu nggak akan jelas. Si A itu bapak sopo itu tak kira jelas. Maka dengan syariat Islam yang menjaga kemurnian dan kemuliaan keturunan itu. Dalam prinsip beragama itu ada yang dijaga oleh Allah. Di antaranya adalah menjaga keturunan. Dulu pernah saya jelaskan, cuman paling wis akeh sing lali itu, bahwa dalam ada prinsip ajaran, prinsip agama yang Allah turunkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu. Prinsip ajaran agama yang Allah turunkan itu melindungi 5 hal. Bahwa agama yang Allah turunkan ini dalam rangka diantaranya adalah melindungi 5 hal. Jadi 5 hal ini dilindungi oleh agama lewat syariat yang Allah turunkan lewat nabinya itu. Jadi ada 5 hal yang Allah jaga. Yang pertama yang dijaga oleh agama, jadi semua agama yang Allah turunkan lewat para nabinya itu dalam rangka menjaga 5 hal ini. Jadi ada 5 hal ini yang dijaga oleh agama yang Allah turunkan lewat para nabinya itu. Apa 5 hal itu yang dijaga? Yang pertama adalah yaitu hifdzul, yaitu menjaga kemurnian, menjaga hifdzuddin istilahnya, itu menjaga kemurnian iman. Jadi hifdzuddin yaitu menjaga kemurnian agama. Maka semua yang merusak kemurnian agama ini tidak dibenarkan oleh Allah. Hifdzuddin, menjaga kemurnian agama. Kita besarkan, menjaga kemurnian agama. Termasuk diantaranya ya larangan menyekutukan Allah, bahwa menduakan Allah itu kenapa syirik itu kok termasuk dosa besar, karena akan merusak kemurnian agama ini. Allah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, rusak oleh keyakinan yang tidak benar ini. Maka disebut hifdzuddin, menjaga kemurnian agama. Ini yang pertama. Yang kedua, hifdzul akli, yaitu menjaga kemurnian akal. Hifdzul akli, menjaga kemurnian akal. Kalau menjaga kemurnian agama ini, semua yang bisa merusak agama tidak dibenarkan. Syirik tidak boleh, syirik dilarang karena merusak agama, atau membuat aturan-aturan tersendiri. Ada ibadah-ibadah itu yang nggak boleh ada kreasi, itu juga tidak dibenarkan. Kemudian menjaga akal,
Akal ini berharga, sebab manusia mulia itu karena akalnya. Oleh karena itu ajaran agama mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pasti isinya menjaga kemuliaan akal itu. Maka khamr dan semua yang merusak akal mesti dilarang. Khamr dan segala macam jenisnya, narkoba dan macam-macam. Itu kenapa diharamkan dan itu dosa besar, karena merusak akal. Agama punya fungsi menjaga kemuliaan akal itu. Kemudian yang dijaga juga oleh agama adalah hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa. Hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Oleh karena itu membunuh itu tidak boleh. Membunuh dengan alasan yang tidak dibenarkan dosa besar. Makanya membunuh tidak boleh. Jadi al-qatlu dilarang oleh Allah, dan itu dosa besar seperti yang pernah dilakukan oleh Qabil kepada adik kandungnya Habil. Pembunuhan apapun tidak dibenarkan. Kemudian yang keempat yang dijaga oleh agama adalah yaitu hifdzun nasli, yaitu menjaga garis keturunan. Menjaga garis keturunan. Nasab itu dijaga. Makanya para nabi-nabi itu nasabnya mesti jelas. Nabi Muhammad anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Abdul Muthalib, sampai nanti ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim. Coba kalau ini tidak ada pernikahan, maka nasab itu tidak terjaga. Maka Allah larang yang namanya zina. Kenapa zina diharamkan dan dosa besar? Karena merusak keturunan, merusak garis keturunan ini. Kemudian yang kelima yang dijaga oleh agama adalah menjaga harta, yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Makanya kemudian ada hukum zakat, ada sedekah, lalu larangan mencuri, merampok, menipu dan segala macam. Itu semua dalam rangka menjaga harta, menjaga hak milik. Jadi 5 prinsip ini lah pada surat An-Nur ini yang awal-awal ditekankan adalah hifdzun nasli ini. Makanya kemudian ayat yang terkait dengan ini Allah langsung membahas tentang bagaimana dosa besar orang yang berzina. Kenapa zina ini dianggap dosa besar? Karena tadi itu, karena merusak prinsip menjaga garis keturunan. Maka Allah tegaskan hukumannya azaniyatu wazani. Azaniyah itu wanita. Azaniyatu perempuan yang berzina. Wazani dan laki-laki yang berzina. Wajalidu, maka cambuklah, deralah, cambuklah kulla wahidin, masing-masing minhuma dari keduanya, dicambuk berapa kali? Mi'ata jaldatin, 100 kali, 100 cambukan, 100 jaldah, 100 dera. Ini terjemah lama dimaknakan dera. Wala ta'khudhukum biha ra'fatun, dan jangan ta'khudhukum mengambil kalian bihima, yaitu pada keduanya, ra'fatun belas kasihan. Maksudnya dalam menegakkan hukum agama kamu jangan kalah dengan kasihan, sakno. Jadi sakno itu ngesakno, kasihan itu tidak dibenarkan dalam menegakkan hukum agama. Sakno itu kepada orang yang nggak bersalah,
tapi kepada orang yang melakukan kesalahan tidak berlaku hukum kasihan, yaitu fidinillah dalam agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma, terus ketika mencambuk 100 kali itu pelaksananya, dan wal yashhad, hendaklah disaksikan adzabahuma, saat menghukum keduanya itu ta'ifatun minal mu'minin, yaitu segolongan dari orang-orang yang beriman. Artinya dalam pelaksanaan hukuman cambuk itu dilaksanakan di tempat yang terbuka, bisa disaksikan orang banyak. Jadi disaksikan orang banyak. Dan ini hukum Allah yang tegas dan berat seperti ini itu sangat efektif sekali untuk menekan orang tidak gampang terjerumus pada perbuatan zina. Sebab kalau sampai ketahuan dan terbukti berzina, maka dia akan otomatis dihukum, dan dihukum itu pasti orang lain banyak yang tahu, karena memang diperintahkan lewat ayat ini ketika melaksanakan hukuman atau mengeksekusi hukuman itu disaksikan oleh sejumlah orang-orang yang beriman, tidak sembunyi-sembunyi. Jadi hakim memberi keputusan, setelah diputuskan sesuai dengan alat bukti, buat sesuai dengan bukti saksi bahwa dia memang terbukti berzina, maka dia dihukum. Dihukumnya dicambuk 100 kali, dan itu dicambuknya di hadapan orang banyak. Dan ini otomatis pasti orang kalau punya hati ya pasti malu, tidak mungkin orang nggak malu itu. Allah mengatur seperti ini itu untuk supaya orang yang, jadi ada hukum Allah itu ada memberi hukuman supaya orang yang berbuat itu sadar, tapi hukum Allah itu juga semacam preventif, mencegah supaya orang yang tidak melakukan dan belum melakukan itu akan berpikir panjang. Sebab kalau sampai dia ketahuan maka dan terbukti, maka dia akan otomatis malu di hadapan orang. Jadi memang ini hukumannya berat begitu, dalam rangka tadi itu supaya orang tidak menganggap bahwa hubungan tanpa jalan yang halal itu hal yang biasa. Tapi ini di mata Allah adalah perbuatan yang sangat hina, sangat rendah di hadapan Allah, sehingga sampai Allah menghukum dengan hukuman yang begitu berat itu. Nah, perlu diketahui, tapi ini tidak dijelaskan di ayat ini, bahwa zina itu ada dua macam ya. Jadi ada azina, jadi ada azinal muhsan, yaitu zina muhsan. Zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga. Jadi ada zinal muhsan namanya, dan hukumannya berbeda. Kemudian ada zina ghairul muhsan. Jadi ada zina ghairul muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang belum berkeluarga, namanya zina ghairul muhsan. Jadi istilahnya zina, jadi kalau zina muhsan itu orang yang sudah berkeluarga, jadi dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Jadi orang yang sudah menikah. Kalau ghairul muhsan itu pelakunya orang yang belum menikah. Jadi orang yang belum nikah. Nah,
yang dicambuk 100 kali masing-masing itu berlaku bagi zina ghairul muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Maka hukumannya seperti tadi di ayat kedua itu. Kalau terbukti dan ada saksi, saksinya harus 4. Saksinya 4, maka otomatis dia kalau dibawa ke ranah hukum dan oleh hakim akan dijatuhi hukuman dicambuk 100 kali, dan disaksikan saat mengeksekusi itu hukumannya disaksikan oleh segolongan orang mukmin. Berarti di tempat yang tidak tersembunyi, berarti bisa dilihat orang. Memang begitu. Untuk membuat jerah kepada orang yang berbuat, tapi sekaligus untuk melindungi orang-orang yang tidak berbuat, jangan sampai melakukan hal yang sama. Jadi arahnya ke sana memang. Tujuannya adalah untuk supaya orang itu tidak gegabah dalam melakukan yang menuruti keinginan dan kesenangannya. Hidup ini ada aturannya. Karena kita manusia, oleh Allah diberi akal, dan manusia punya derajat yang lebih mulia dibanding makhluk Allah yang lain. Maka menyalurkan cinta kasih itu oleh agama tidak dilarang. Orang boleh jatuh cinta, orang boleh tertarik kepada selawan jenisnya, tetapi tetap jalurnya adalah lewat pernikahan, lewat jalur suci itu. Kalau tidak, maka masuk kategori berbuat dosa yang besar. Kemudian ayat berikutnya ini menunjukkan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan di mata Allah sangat hina, sehingga Allah kemudian menyebut azani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan, bahwa laki-laki yang berbuat zina itu tidak patut menikahi kecuali orang perempuan yang juga berbuat zina, au musyrikatan, atau menikah dengan wanita musyrik. Wazaniatu, begitu pula sebaliknya, wazaniatu dan wanita yang berzina, layang kihuha, tidak menikahinya, tidak patut menikahinya, illa zanin, kecuali laki-laki yang berzina, au musyrikun, atau laki-laki musyrik, wa hurrima, dan diharamkan zalika itu alal mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Artinya begini, ayat ini juga punya makna seperti ini. Azani la yankihu illa zaniyah, itu artinya azani la yardo illa binikahi zaniyatin au musyrikatin. Umumnya, jadi umumnya orang yang suka berzina, jadi umumnya orang yang suka berzina laki-laki, jadi orang laki-laki yang sudah terjerumus pada perbuatan zina itu biasanya seleranya itu juga kepada perempuan yang suka berzina. Jadi seleranya biasanya begitu. Begitu pula sebaliknya, atau orang musyrik.
Jadi ayat ini bisa dimaknai begitu, bahwa orang laki-laki yang nggak menjaga aturan agama, yang nggak bisa menjaga kehormatannya, biasanya selera kecenderungan rasa sukanya itu juga kepada seorang wanita yang juga punya kebiasaan yang sama, atau seleranya ya bukan wanita yang beriman yang solihah, tapi kepada wanita yang menyekutukan Allah. Begitu pula sebaliknya, wanita yang berzina itu biasanya seleranya, tertariknya ya kepada laki-laki yang suka berzina, atau orang laki-laki yang menyekutukan Allah. Sebab Allah mengharamkan itu bagi orang-orang yang beriman. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Atau kalau dalam tafsirnya, ammal afifuna wal afifat fa innahum la yarbuna bidzalik. Sedangkan seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya, begitu pula perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, pasti mereka juga tidak tertarik kepada orang-orang yang akhlaknya orang-orang yang punya kebiasaan melakukan yang melanggar aturan agama itu. Jadi orang-orang yang baik insya Allah itu pasti tertariknya juga kepada orang-orang yang baik. Orang-orang yang menjaga diri itu pasti nanti tertariknya juga kepada orang-orang yang menjaga diri. Itu umumnya begitu. Kalau ada yang enggak, itu berarti wis gak normal. Gitu. Kemudian wa hurrima dzalika nikah halal mukminin. Bagi orang beriman bukan hanya tidak tertarik, oleh Allah juga diharamkan. Orang beriman tidak diperkenankan menikahi orang yang berzina. Maksudnya orang yang berzina itu yaitu orang yang belum bertobat, yaitu orang yang belum bertobat dari perbuatan zina. Di dalam banyak tafsir dijelaskan wa hadza dalilun sharihun ala tahrimi nikahiz zaniyati hatta tatuba wa kadzalika tahrimu inkahiz zani hatta yatuba, bahwa orang mukmin itu haram hukumnya menikah dengan orang yang berzina sampai atau orang yang berzina itu memang sudah ada komitmen untuk bertobat. Kalau tidak ada komitmen untuk bertobat, maka orang mukmin diharamkan menikahi orang yang berzina itu. Sebab sekali lagi masalah pernikahan itu bukan hanya urusan dua orang itu saja, tetapi nanti juga terkait dengan keturunan. Maka memilih agama, memilih keimanan, memilih akhlak, memilih orang yang bisa menjaga kehormatan itu lebih diutamakan. Makanya ketika ada hadis tungkahul mar'atu li arba'atin itu, bahwa wanita itu umumnya dinikahi karena 4 hal, yaitu limaliha karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena garis keturunannya, wali diniha dan karena agamanya itu berarti karena imannya, karena akhlaknya, karena bisa menjaga kehormatannya itu. Maka kemudian oleh Rasulullah ditekankan fazfar bidzatiddin, maka utamakanlah, yaitu orang yang bisa menjaga, orang yang dalam urusan agama itu. Fazfar bidzatiddin. Lalu Rasulullah meneruskan taribat yadaka, maka tanganmu akan berlepotan dengan tanah. Artinya orang yang punya ketaatan dalam agama itu seperti tanah yang ada di tangan, mudah dibentuk, mudah
arahkan untuk menjadi lebih baik. Dan itu nanti hubungannya dengan garis keturunan. Insya Allah kalau memilih pasangan itu yang nomor satu itu karena iman dan agamanya, insya Allah pasti nanti akan diberi anak keturunan yang baik, anak keturunan yang soleh dan solihah. Itu titik tekan pada ayat ayat ketiga di surat An-Nur ini. Kemudian ayat berikutnya. Sebelum saya lanjut, ini ada hal yang menarik. Jadi sebelum saya lanjut ada hal yang menarik di redaksi pada ayat, yaitu pada ayat ke-2 itu. Ketika Allah menyebut orang yang berzina, ternyata yang didahulukan oleh Allah adalah menyebut perempuan yang berzina. Baru kemudian wazani, laki-laki yang berzina. Ternyata Allah menyebut beda. Ternyata didahulukan kata azaniyah, yaitu perempuan yang berzina. Ini juga isyarat bahwa faktor paling banyak, jadi faktor paling banyak yang menggoda orang sampai terjerumus berbuat zina, itu faktor paling banyak adalah kaum perempuan. Jadi ayat ini tidak mengada-ada. Jadi faktor yang terbanyak yang menjerumuskan orang kenapa berzina itu ternyata Allah mendahulukan wanita yang berzina. Ini berarti penyebab utamanya adalah, penyebab yang paling banyak adalah dari faktor perempuannya. Mungkin karena tidak menjaga auratnya. Makanya dalam Islam aurat pun dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi Allah membedakan. Kalau perempuan diperintahkan untuk menutup aurat lebih ketat, lebih luas dibanding kaum laki-laki. Auratnya beda. Kalau auratnya orang laki-laki itu mabaina surrah warukbah. Auratnya orang laki-laki itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu yaitu anggota badan antara pusar sampai dengkul itu auratnya. Sedangkan dukure pusar ke atas itu bukan aurat orang laki-laki. Tapi kalau perempuan itu kullu jasadiha. Kalau orang perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak. Kalau jumhur ulama yaitu telapak tangan. Kalau Imam Abu Hanifah kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Telapak kaki kelihatan, menurut Imam Abu Hanifah tidak apa-apa. Tapi selain itu, selain wajah dan telapak itu adalah aurat. Kenapa kok beda? Karena memang daya tariknya beda. Jadi Allah membedakan bukan diskriminasi, bukan karena mendiskreditkan kaum perempuan, tetapi memang secara fitrah daya tariknya antara laki-laki dan perempuan itu beda. Orang laki-laki habis lari pagi, misalkan habis lari-lari pagi, terus ongkep, mari terus kaosnya dibuka, disampir nono pundak, lalu dia tetap jalan santai karena sambil longkep itu dia jalan santai, ngisis gelek apa sing ngisis itu, nggak apa-apa, nggak ada orang melotot gitu. Tapi coba kalau orang perempuan habis lari pagi, ongkep, mari ngono terus kaos ndukure di kak krono ongkep, akhirnya disampir nodok di kalung, marung terus melaku alon-alon itu kang diluk wis akeh wong sing ngetut wisane.
Kenapa bisa begitu? Ini lagi-lagi daya tariknya beda. Itulah sebabnya oleh agama diatur beda. Menutup auratnya beda. Dan masalah menutup aurat ini nanti di ayat 30 dan 31 di surat yang sama, yaitu surat An-Nur ini Allah akan tegaskan. Jadi yang perlu juga dipahami oleh kaum perempuan bahwa jangan dianggap bahwa menutup aurat itu budaya. Menutup aurat itu bagian dari syariat agama, sebuah kewajiban. Maka tidak menutup aurat dosa hukumnya. Kalau belum bisa, mungkin masih bisa ditolerir, tapi menggugat hukum bahwa itu nggak benar, itu salah besar. Kalau hanya dia mengakui bahwa itu memang perintah, tapi dia ada orang yang belum bisa melaksanakan, itu masih lebih baik. Tapi kalau dia ya nggak melaksanakan, terus menentang bahwa hukum aurat menurut Islam kok diskriminatif sekali, kok dibedakan antara laki-laki dan perempuan, padahal harusnya ada kesamaan gender gitu, dan macam-macam yang sekarang orang sering ini. Ya memang daya tariknya beda, Pak. Jadi Allah ngatur itu disesuaikan, sama seperti dokter memberi obat itu ya disesuaikan dosisnya. Makanya nggak sama antara orang yang satu dengan yang lain. Jadi yang namanya adil itu bukan berarti harus sama, tapi disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Begitu. Itu yang menarik di ayat tadi itu, karena ternyata yang didahulukan oleh Allah adalah wanita yang berzina. Ini berarti secara tidak langsung memang sumber utama, penyebab utama itu karena banyak kaum perempuan yang tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga auratnya. Bersumber dari itulah maka akhirnya setan mudah untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa besar, yaitu zina. Na'udzubillah min dzalik. Kita diingatkan oleh orang yang beriman itu harusnya seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu orang yang masuk kategori orang yang bisa menjaga kehormatannya. Padahal waktu itu digoda, ada kesempatan, kaono wong. Jadi di rumah itu hanya berdua. Itu oleh Zulaiha, pintunya dikancingi kabeh, kaono sopo-sopo. Dan Nabi Yusuf sebenarnya senang. Jadi Nabi Yusuf itu senang kepada Zulaiha itu, karena memang Zulaihanya orangnya cantik. Tetapi karena beliau orang yang takut ke Allah dan merasa diawasi terus oleh Allah, maka beliau mampu mengendalikan diri. Karena orang tidak tahu kalau seandainya terjerumus itu lalu ada jaminan masih hidup lama dan bisa bertobat dan tobatnya diterima. Karena kita tidak ada yang tahu kapan jatah hidup ini berakhir. Maka ya diupayakan sebisa mungkin untuk bisa menjauhi dosa-dosa yang besar itu. Kemudian ayat berikutnya, di mana ayat yang tadi ketiga itu terkait dengan kepatutan atau terkait dengan selera, bahwa umumnya laki-laki yang berzina itu seleranya juga kepada perempuan yang berzina. Begitu pula kalau perempuan yang berzina biasanya seleranya juga senang kepada laki-laki yang berzina. Memandang orang yang taat beragama itu dianggap kolot dan macam-macam. Maka seleranya juga sesama perbuatannya. Kemudian terkait dengan hukum menuduh.
Kalau tadi berbuat zina, yang tidak kalah dosa besarnya adalah menuduh. Jadi berzina itu dosa besar, tapi menuduh orang berzina tanpa bisa mendatangkan bukti itu juga dosa besar. Jadi menuduh itu juga dosa besar. Walladzina, dan orang-orang yang yarmuna, mereka menuduh al-muhsanati, yaitu wanita-wanita yang menjaga diri. Semalam yaktu, kemudian mereka tidak bisa menghadirkan. Jadi yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan bi arba'ati syahadatin, bi arba'ati syuhada, yaitu 4 saksi. Maka yang menuduh ini, kata Allah, fajliduhum, maka cambuklah mereka, orang yang menuduh ini, sama ni najaldatan, 80 cambukan. Wala takbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kamu menerima bagi mereka syahadatan, yaitu kesaksiannya abadan, untuk selamanya. Wa ulaika, dan mereka itu humul fasikun, mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka. Menuduh tanpa bukti, atau ada bukti tapi saksinya kurang, karena untuk terkait dengan zina, di mana terus tadi sampai kalau terbukti terus dicambuk, hukuman cambuk 100, itu tidak dengan serta-merta tanpa alat bukti. Orang itu, hakim itu akan menjatuhi hukuman seperti halnya pada ayat kedua tadi itu dihukum dengan 100 kali cambukan, itu kalau ada 4 saksi, dan 4 saksi ini harus melihat langsung, nggak boleh melihat rekaman. Jadi harus melihat langsung, karena dalam syariatnya, dalam hadis Nabi itu, Nabi mensyaratkan harus melihat langsung 4 orang. Kalau yang melihat hanya 1 orang, maka yang berzina tetap dosa, tetapi tidak cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan supaya orang yang berzina ini dijatuhi hukuman seperti pada ayat 2 itu, karena saksinya kurang. Saksinya harus 4. Kalau saksinya 1 atau saksinya 2 atau saksinya 3 misalkan, maka secara hukum dunia tidak kuat untuk hakim menjatuhkan hukuman kepada orang yang berzina. Itu berarti ya di dunia nggak dihukum, karena buktinya tidak mencukupi. Lah, bagi yang melaporkan, kalau dia tidak punya saksi 4 yang melihat langsung, maka yang melaporkan ini justru akan dijatuhi hukuman, yaitu dicambuk 80 kali cambukan. Dan konsekuensinya, selama dia belum bertobat, nanti dia menjadi saksi apapun itu tidak boleh diterima. Orang yang menuduh ini suatu saat anak tonggone nikah, terus Pak Naibnya tanya, ini si A ini saksinya siapa? Oh, saksinya si A misalkan itu. Si A ini dulu pernah menuduh orang berzina, tapi dia tidak bisa mendatangkan saksi dan bukti sesuai dengan yang ditentukan oleh agama ini. Maka dia menjadi saksi nikah itu tidak sah, karena dia tidak tergolong orang yang adil, dia dikategorikan wa ulaika humul fasikun. Jadi kesaksiannya tidak sah. Atau dia dijadikan saksi untuk menjadi saksi yang lain juga tidak disahkan, kecuali orang yang baik yang berzina maupun yang menuduh tadi itu, illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang
bertaubat. Mim ba'di dzalika, sesudah itu, wa aslahu, dan mereka mau memperbaiki diri. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Jadi semua yang dicela oleh Allah tadi itu, kalau mereka tidak mau bertobat. Tapi kalau pernah berbuat dosa besar seperti zina, seperti menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang kuat, itu semua dosa besar. Tetapi Allah mengecualikan, kecuali orang-orang yang berbuat dosa besar tadi itu bertaubat kepada Allah. Kalau mereka bertaubat, maka Allah maha menerima taubat, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ini berarti bahwa dosa apapun itu tetap, meskipun itu dosa besar dan dibenci dan dicela oleh Allah, tetap bahwa Allah itu mengapresiasi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mau memperbaiki diri. Jadi Allah itu apian, Allah itu. Jadi Allah itu tidak begitu saja mencela orang yang pelaku-pelaku dosa itu, tapi Allah juga memberi kesempatan para pelaku dosa itu untuk bertobat, memperbaiki diri. Karena tidak menutup kemungkinan orang itu memang punya pengalaman yang tidak baik di masa lalunya. Tapi orang yang punya masa lalu yang tidak baik itu tidak berarti tertutup masa depannya, bahwa kalau mereka sungguh-sungguh mau bertobat dan memperbaiki diri, maka Allah maha pengampun, maha penyayang. Cuman tobat itu kan tidak begitu saja. Saya tobat, ya begitu saja. Begitu, tobat itu ada syarat-syaratnya. Bahwa orang itu disebut bertobat. Bahwa kalau bicara tobat itu, bahwa tobat itu bagaimana tobat itu? Tobat itu ada syaratnya. Jadi nggak bisa orang begitu saja, oh orangnya sudah bertobat. Apa kriterianya? Jadi harus ada ini, harus ada standarnya. Orang itu disebut bertobat kalau ada menyesal. Jadi an-nadmu, jadi ada menyesal. Dan menyesal itu urusannya dengan hati. Jadi ada an-nadmu, ada menyesal. Kemudian ada ikhla. Al-ikhla. Ikhla itu artinya berhenti. Berhenti dari kemaksiatan yang ditobati itu. Jadi berhenti. Menyesal terus berhenti, atau berhenti dibarengi rasa menyesal. Sebab lo kenapa kok berhenti saja, al-ikhla itu nggak bisa disebut. Kalau berhenti saja belum tentu bertobat. Orang berhenti misalkan dia nggak berzina lagi, berhenti dari perbuatan zina misalkan itu, belum tentu dia bertobat. Wong dia berhenti itu karena wong loro, dia tidak normal seperti sebelumnya, fisiknya nggak sehat, atau dia lumpuh sehingga dia tidak bisa lagi berbuat seperti yang sebelum itu, namanya berhenti. Tapi berhentinya belum disebut bertobat karena tidak ada penyesalan. Maka menyesal, berhenti itu nggak bisa dipisahkan. Terus juga yang tidak bisa dipisahkan yang ketiga adalah
yaitu ada amal kebaikan. Jadi ada al-islah atau al-azmu, yaitu bertekad. Ada azam, bertekad untuk tidak mengulangi. Ada azam, ada tekad. Tekadnya tidak mengulangi. Jadi ada tekad bulat. Berarti bukan hanya sekedar tekad. Wes pokoknya tekad bulat untuk tidak mengulangi. Baru yang keempat adalah al-islah, yaitu al-aslah, bukan al-islah, al-aslah, yaitu memperbaiki diri dengan banyak beramal soleh, yaitu memperbaiki diri dengan banyak beramal soleh. Maka kalau 4 kriteria ini terpenuhi, dosa besar apapun pasti diampuni oleh Allah. Tapi syaratnya harus memenuhi kriteria ini. Maka itu yang disebut dengan taubat, yaitu ada menyesal, ada berhenti, kemudian tekad yang kuat, terus al-aslah, yaitu memperbaiki diri, membenahi diri menjadi lebih baik. Maka kalau 4 kriteria ini terpenuhi, dosa sebesar apapun, sekali lagi dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah, karena Allah itu maha pengampun, Allah juga maha penyayang. Allah itu apian, menungsoi saja yang kadang tidak mau memanfaatkan peluang yang besar dari Allah itu. Allah itu maha pengampun, maha penyayang kalau orangnya mau bertobat. Begitu. Jadi ini bahasan kita pada pagi hari ini. Nanti ayat berikutnya, yaitu ayat kelima, ayat kelima apa keenam ini? Ayat keenam. Di ayat ke-6 dan seterusnya ini terkait masih dengan menuduh. Cuma yang dituduh itu istri atau suaminya sendiri. Jadi menuduh zina suami atau istrinya. Terus tapi tidak punya saksi 4. Terus gimana konsekuensinya? Jadi tidak punya saksi 4, gimana? Itu nanti bahasan pada episode berikutnya. Saya beri kesempatan dari 5 ayat 1 sampai ayat 5 yang terkait dengan hukum-hukum syariat ini, yang utamanya di ayat ini membahas tentang bagaimana menjaga hubungan ketertarikan antara laki-laki dan perempuan supaya tidak melanggar aturan agama, sebab hubungan laki-laki dan perempuan bisa mendatangkan pahala ketika dibingkai oleh syariat yang diajarkan oleh Allah lewat Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau hubungan laki-laki perempuan tetapi atas dasar pernikahan, maka bukan hanya tidak dosa, tetapi Allah memberi pahala yang sangat besar. Makanya saya doakan mudah-mudahan yang masih sendiri itu untuk supaya bisa terjaga pandangannya dan juga kehormatannya, ya yang paling aman ya nikah. Jadi saya doakan yang laki-laki baik juga yang perempuan yang sudah dewasa, sudah ini ya mikirnya sebaiknya menikah saja. Dan menikah itu jangan takut nanti terus dingoni opor itu. Nah, itu insya Allah kalau niatnya benar. Jadi insya Allah kalau niatnya benar karena ingin menjaga agama Allah ini,
menjaga menjaga nilai-nilai agama ini, insya Allah Allah akan tolong itu. Jadi nanti di ayat 32 di surat ini itu ada ayat yang berbunyi wa angkihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan kawinkanlah. Di sini maknanya kawinkanlah, maksudnya ya nikahkanlah orang yang sendirian, yaitu Pak Jomblo ya, atau Mas Jomblo, Mbak Jomblo itu. Lalu di akhir ayatnya iyakunu fuqara, jika mereka itu miskin, yughnihimullah min fadli, Allah akan memampukan, mengkayakan mereka dengan karunia Allah. Allah itu maha luas rezekinya, Allah maha mengetahui. Insya Allah kalau niatnya benar, itu pasti dimampukan oleh Allah. Saya kira orang-orang yang ikut di kajian ini dulu ketika awal-awal nikah itu juga nggak pernah membayangkan punya rezeki yang lancar, punya usaha, punya ini, punya itu. Itu dulu yakin rata-rata, termasuk saya ngomong ini, rata-rata dulu nikah itu ya bondo nekat saja, bondo nekat. Tapi insya Allah kalau nekatnya itu memang dalam rangka menjaga kehormatan, menjaga aturan Allah, niatnya benar, menjaga diri, menjaga kehormatan, insya Allah oleh Allah akan dikasih jalan. Jadi solusinya ya nikah ya. Jadi solusinya nggak wis wayai nikah, wayai jadi wis nikah itu lalu niatnya dijaga, niatnya diniatkan untuk menjaga aturan Allah, menjaga jangan sampai terjerumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau niatnya seperti itu, jangan takut, pasti nanti oleh Allah akan diberi kecukupan, walaupun tidak melimpah ruah, tapi dicukupkan sama Allah itu. Insya Allah begitu. Itu bahasan kita pada pagi hari ini, ayat 1 sampai ayat ke-5. Saya kembalikan ke host, monggo. Kami kembali, barangkali ada pertanyaan kami Ustaz, mungkin ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan untuk satu atau dua pertanyaan. Ya, monggo kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan kalau ada. Yang mau bertanya? Adakah? Halo? Sepertinya belum ada. Ada Ustaz. Oh, ada. Monggo silakan. Iya, monggo. Bu siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tual ini Ustaz. Oh iya. Siti Norma. Iya. Begini Ustaz, mungkin pertanyaan kami mungkin ada hubungannya dengan materi yang dibawakan Ustaz tadi mengenai ini pernikahan Ustaz. Ya. Apa namanya pernikahan perceraian itu apakah sah kalau belum cukup dari 3 bulan, dan setelah perceraian itu terlaksana langsung menikah Ustaz, apakah ini masih dianggap sebagai pernikahan yang tidak halal begitu? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Terima kasih. Terkait dengan perceraian atau tolak dalam bahasa agamanya. Ini yang minta cerai ini Ustaz, yang istri yang ceraikan suami maksudnya. Oh iya. Iya. Terkait dengan perceraian, jadi cerai itu ada 2 ya. Ada tolak namanya tolak, yang kita sering menyebutnya itu
eh, apa namanya, kalau perceraian itu dari orang laki-laki, jadi dari suami, itu istilahnya adalah tolak ya. Jadi kalau yang dari suami, jadi kalau cerai itu yang menceraikan adalah suami, itu sebutannya adalah tolak. Jadi sebutannya adalah tolak. Atau kita nyebutnya talak. Jadi kalau dari suami itu disebut dengan tolak. Ini kalau dari suami. Tapi kalau yang mencerai itu istrinya, itu istilahnya khulu ya. Dalam bahasa agama itu istilahnya khulu. Jadi istilahnya khulu. Jadi disebut khulu. Tapi tetap dalam bahasa kita itu menyebutnya ya cerai. Tapi dalam bahasa agama beda. Kalau tolak berarti yang menceraikan itu suami, maka ada konsekuensi namanya iddah. Jadi kalau ada iddah, jadi dalam perceraian itu ada namanya hukum iddah. Iddah itu masa tenggang waktu. Jadi ada iddah, masa tenggang waktu. Nah, tenggang waktu ini, jadi kalau yang talak, yang cerai ini, yang talak ini ada tenggang waktu. Ada iddahnya. Iddahnya itu 3 kali suci, atau kurang lebihnya itu 3 bulan. Jadi kurang lebihnya 3 bulan. Begitu. Lah, ada iddah itu tujuannya adalah 1. Jadi tujuan iddah itu untuk memberi kesempatan. Jadi tujuan iddah itu memberi kemudahan untuk rujuk. Jadi di antara tujuan iddah itu memberi kemudahan rujuk. Artinya begini, kalau belum lewat 3 bulan, itu kalau mau rujuk, itu cukup saling memaafkan. Jadi cukup saling memaafkan, yang satu nelpon, kemudian diterima, terus misalkan saling memaafkan, Dinda, misalkan kalau itu yang dari suami, Dinda, kemarin Akang mohon maaf ya, ternyata saya pikir-pikir bahwa saya tidak bisa berpisah dengan dirimu, maka tolong maafkan kesalahan Kakanda, supaya kita bisa memperbaiki yang kemarin-kemarin salah. Saya akui saya suami yang kemarin ngomong begini ini salah, maka tolong diterima, dimaafkan. Oh ya Kanda, begitu pula Dinda juga ternyata setelah beberapa minggu, bulan ini ternyata saya merasa bahwa tidak ada laki-laki terbaik kecuali dirimu. Misalkan begitu. Akhirnya saling memaafkan, maka sudah cukup. Tidak perlu ada akad nikah kalau rujuknya itu belum lebih dari 3 bulan. Tetapi kalau lebih dari 3 bulan, kalau ingin rujuk adalah harus melalui akad nikah lagi, oleh ada wali, ada saksi 2, kemudian ada ijab qabul, ada mahar dan sebagainya. Itu kenapa ada iddah. Terus iddah itu yang kedua, iddah itu juga untuk membatasi, yaitu membatasi bolehnya orang lain, jadi bolehnya orang lain untuk menikahi. Jadi adanya iddah itu membatasi bolehnya orang lain untuk menikahi. Artinya kalau iddahnya belum selesai, maka
Kalau iddahnya belum selesai, maka otomatis orang lain tidak boleh menikahi. Dan kalau nikah padahal iddahnya belum selesai, maka otomatis nikahnya tidak sah. Dan kalau tidak sah, berarti hubungannya hubungan zina. Nah, sedangkan untuk khulu ini, jadi kalau untuk khulu ini umumnya ulama, mayoritas ulama khulu ini disamakan hukumnya sama seperti talak. Jadi sama seperti talak. Artinya masih juga bisa untuk rujuk, tapi yang memulai, karena ini perempuan, maka yang memulai baik rujuk dan tidaknya itu harus juga dari pihak perempuan. Lalu untuk iddahnya itu mayoritas ulama menghukumi sama seperti hanya talak, iddahnya juga 3 bulan. Karena begini, di antara hikmah iddah itu juga untuk apa namanya, untuk memastikan bahwa di rahim seorang perempuan itu memang tidak ada benih dari mantan suami. Makanya kalau kurang dari 3 bulan kok sudah menikah dengan laki-laki lain, maka pernikahan yang berikutnya itu ya otomatis belum sah menurut agama. Insya Allah begitu. Itu jawaban dari pertanyaan ibu yang pertama. Terus di sini ada pertanyaan di chattingan ini, bagaimana hukum siksa di neraka ketika pelaku maksiat ini sudah berusaha memenuhi 4 syarat taubat itu? Apakah tetap akan menerima siksa di neraka atau di akhirat itu? Begini, orang itu kalau sudah bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, maka kata Rasulullah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Bahwa orang yang bertobat dari suatu dosa itu hukumnya sama seperti orang yang tidak berdosa. Artinya orang itu kalau tobatnya diterima oleh Allah, maka otomatis ya di akhiratnya sudah bebas. Jadi kalau tobat itu diterima, oleh Allah itu, jadi kalau tobatnya itu diterima, maka di akhirat otomatis terbebas. Jadi yang namanya diampuni itu berarti Allah sudah menutupi, Allah sudah nggak nganggep, Allah sudah menghapus. Jadi dosa yang dulu-dulu itu sudah nggak diperhitungkan lagi kalau tobatnya diterima. Jadi kalau tobatnya diterima ya bebas. Jadi sudah otomatis bebas. Karena rumusnya at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu hukumnya seperti orang yang tidak berdosa. Jadi at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Jadi orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi kaman la dzamba, seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi orang yang tobatnya diterima itu seperti orang yang tidak punya dosa. Sama seperti kalau orang punya utang pajak terus ada pemutihan, ya otomatis nek wis ikut pemutihan ya berarti sudah bebas dari denda-denda dan macam-macam itu. Makanya kita berharap
Karena kita semua ini bukan orang yang suci dari salah dosa. Kita semua orang yang pernah berbuat dosa. Tapi kita berharap kita dicintai oleh Allah lewat pintu, namanya pintu bertobat. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 222 bahwa Allah itu mencintai, innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Terus begini, orang itu kalau pernah berbuat dosa besar misalkan, lalu kok nggak ada yang tahu, itu ya nggak usah diumumkan. Jadi nggak usah diumumkan, nggak usah dicerita-ceritakan. Karena Allah, ketika orang ditutupi oleh Allah, orang lain tidak tahu, itu berarti Allah itu memang sayang kepada hamba itu, supaya orang ini tidak malu di hadapan orang banyak, sengaja oleh Allah tutupi, dan supaya dia mudah untuk bertobat dan tidak perlu susah-susah tidak perlu susah-susah membangun nama baik di hadapan banyak orang, karena ternyata oleh Allah ditutupi. Jadi bertobat itu tidak berarti juga harus mengumumkan kepada orang bahwa saya ini dulu pernah berbuat dosa ini. Enggak. Jadi bertobat itu ya cukup hubungannya dia dengan Allah, bahwa kalau dia pernah merasa punya salah dan dosa itu, sudah mendekatkan diri ke Allah, lalu dibuktikan sekarang banyak beribadah, banyak beramal soleh. Insya Allah kalau diterima, ya tadi di akhiratnya bebas, dan insya Allah digolongkan orang yang dicintai oleh Allah. Karena dulu kalau kita berkaca kepada para sahabat Nabi, tidak sedikit sahabat Nabi itu yang dulu pernah berbuat dosa-dosa besar. Ada sahabat Nabi itu yang pernah membunuh anaknya. Ada sahabat Nabi itu yang pernah syirik. Tapi kemudian setelah benar-benar bertobat, mereka banyak orang-orang yang oleh Nabi disebut ahli surga. Bahkan ketika Nabi masih hidup pun mereka sudah disebut-sebut sebagai ahli surga. Itu bukti bahwa orang yang tobatnya diterima oleh Allah itu kedudukannya sama seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, kita berharap dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga kita pantas untuk juga memperoleh cintanya Allah lewat pintu, namanya pintu tobat itu. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya, cukup ya. Dilanjut dengan doa, Ustaz. Ya, kita tutup doa. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah orang-orang yang bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, dan berikutnya kita terus ditolong oleh Allah untuk bisa merawat taubat ini, sehingga sampai akhir hayat kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang baik, orang-orang yang terus-menerus bisa memperbaiki diri. Saya kira itu. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampuni sebesar apapun dosa kami ya Allah. Ampuni setinggi apapun dosa dan kesalahan kami ya Allah.
juga dosa-dosa yang hubungannya kami dengan sesama hamba-Mu, utamanya kepada orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kami yakin kami belum pantas disebut anak-anak yang berbakti, ya Allah. Oleh karena itu, setiap tambahan umur kami, ya Allah, beri kami kekuatan dan keistiqomahan untuk terus menjadi hamba-Mu yang taat, untuk istiqomah beramal saleh, ya Allah. Ya Allah, satu saja yang kami mohon kepada, ampunilah ya Allah semua dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampuni pula dosa dan kesalahan guru-guru kami dan juga orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup atau yang telah mendahului kami, ya Allah. Ya Allah, Allahumma la tufarriq jama'ana hadza illa bi dzambi maghfur wa sa'yi mashkur wa amali salihin maqbul ya aziz wa ghafur ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan Kau pisahkan pertemuan ini kecuali dosa kami Kau ampuni, ya Allah, dan Kau limpahkan kepada kami rahmat-Mu, ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang terus mencintai Al-Quran dan punya kekuatan kemampuan untuk mengamalkan nilai-nilai mulia yang ada di dalam Al-Quran ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.